Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya anak-anak Bu Viko minta maaf karena harusnya saya kirim video ini itu di hari Minggu, tetapi kemarin itu karena jadwalnya banyak banget, padat banget. Mungkin nanti kalian untuk mengumpulkan tugasnya juga bisa mundur ya. Jadi kemarin kita sudah belajar yang namanya wirausaha. Apa itu pengertian wirausaha? Bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki jiwa wirausaha? Salah satunya itu manusia kreatif. Jadi wirausaha itu sendiri sebenarnya bukan hanya berdagang ya, tetapi karakter wirausaha itu juga sangat penting sekali untuk jiwa leadership kalian, di mana itu sangat dibutuhkan untuk kehidupan kalian di masa mendatang. Misalnya kalian akan menjadi manajer di sebuah perusahaan, atau mungkin kalian menjadi kepala sekolah, atau mungkin kalian memimpin kelompok kalian dalam jumlah yang kecil. Nah, ngomong-ngomong masalah wirausaha, kemarin kita sesuai dengan jadwal pembelajaran kita bahwa kita akan membuat planning rancangan kehidupan secara sederhana. Nah, ini ketepatan banget di tahun 2021, berarti resolusi baru, meskipun ini sudah Februari, tapi saya rasa sih tidak telat gitu ya. Masih bisa lah untuk kita kejar waktunya, bagaimana kita planning kehidupan kita di tahun 2021 ataupun selanjutnya. Nah, ngomong-ngomong masalah tujuan kehidupan, sebenarnya apa sih tujuan hidup kita itu? Kita sendiri untuk tujuan kehidupan, bahkan ada orang yang belum tahu gitu tujuan hidupnya itu apa gitu. Dan akhirnya apa, kehidupannya mengalir saja seperti air gitu kan. Iya, kalau misalnya airnya itu adalah air yang tenang gitu kan, seperti di kolam gitu ya, tenang. Bagaimana kalau airnya itu harus melewati bebatuan yang dia ada batu-batu, kemudian dibuangin sampah sama orang seperti itu. Jadi hidup itu kan gak selalu tenang seperti air yang kita bayangkan, karena air juga pernah dalam fase dimana dia kayak kena limbah, kemudian dia ketemu lagi dengan temannya di sungai yang jernih, kemudian dia ketemu sama bebatuan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, tujuan kita merancang kehidupan itu adalah kita biar tahu tujuan kehidupan kita itu apa, kemudian yang mau kita lakukan di dalam hidup ini itu apa saja gitu, agar kita itu tidak kaget tiba-tiba ternyata kita sudah tua, tiba-tiba kita nggak dapat apa-apa dalam hidup ini gitu. Ngomong-ngomong kalau masalah planning kehidupan, mungkin kalau kita bilang ya sudahlah kita pasrah sama takdir gitu ya, dan bla bla bla. Tetapi kan balik lagi gitu kan, semua tuh harus diikhtiarkan sih, dan itu semua juga ada teknik atau ilmunya seperti itu. Kalaupun nantinya ternyata tidak terrealisasi semua, yang jelas itu sudah menjadi ikhtiar kita dalam berproses gitu ya. Panjang sekali prolognya ya. Jadi logikanya seperti ini, anak-anak ketika mau rekreasi misalnya ke Jombang ke Surabaya atau Jombang ke Jogja, itu aja pasti di planning, pasti rapat panitianya sama pesertanya, nanti tujuannya kemana, pakai bisnya yang seperti apa, kapasitasnya berapa, budget yang dikeluarkan berapa. Nah, kalau rekreasi saja itu adalah hal yang sangat kecil, maksudnya dalam kehidupan itu dia hanya sebagian kejadian gitu. Lalu kenapa kehidupan kita tidak kita planningkan gitu? Saya takut gagal mbak dan bla bla, saya takut gagal bu dan lain sebagainya. Nah, itu masalah beda lagi ya kalau seperti itu. Yang terpenting kan ikhtiar. Nah, salah satunya cara membuat planning kehidupan itu kemarin seperti yang saya tugaskan ke kalian. Jadi yang pertama kita itu harus kenal diri kita sendiri dulu gitu. Siapa sih sebenarnya saya ini? Siapa sih Viko gitu? Siapa sih Zilda? Siapa sih Intan? Ya, siapa sih Cika? Seperti itu. Sudah kenal belum kalian dengan diri kalian? Jangan-jangan belum kenal gitu, sehingga kita nggak tahu apa keinginan kita, apa tujuan hidup kita sama sekali nggak tahu gitu. Nah, salah satunya untuk kita mengenal diri kita sendiri adalah kita merekap
atau melis 3 saja sifat terbaik dari orang tua kita, 3 sifat terbaik dari ibu kita, 3 sifat terbaik dari ayah kita. Lalu kemudian kita juga membuat 3 sifat terbaik diri kita versi teman-teman gitu ya, versi terbaik diri kita menurut teman-teman, seperti itu ya. Seperti kemarin ya, mungkin kalian sudah selesai. Kemudian pada akhirnya akan ditarik juga sifat terbaikku ya. Jadi versi kalian sendiri, kemudian sifat terbaik bapak kalian, ibu kalian, kemudian sifat terbaik kalian menurut teman-teman kalian. Nah, kira-kira nanti ada yang cocok nggak sih? Tanpa kita sadari nih, ternyata sifat terbaik orang tua kita, ibu atau bapak, ternyata ada loh di dalam sifat terbaik diri kita. Contohnya kayak yang kemarin saya itu kan di sifat terbaik ibu saya itu suka belajar, pembelajar gitu, dan itu ada di dalam diri saya. Atau mungkin di sifat terbaik bapak saya itu penyayang, sabar, itu ada di salah satu saudara saya, meskipun saya nggak ada ya. Setelah kita tahu gitu kan sifat terbaik saya itu apa sih sebenarnya, contohnya kayak rajin, kemudian tekun, pekerja keras ya kan, perfeksionis, idealis gitu. Bahkan kita kadang kaget, yang bener aja saya seperti ini gitu kan, ternyata kita selama ini nggak tahu gitu loh, atau mungkin penilaian teman kita seperti ini gitu ya. Jadi kenapa harus sifat terbaiknya, kenapa nggak sifat terburuknya? Setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan, dan di sini itu kita harus fokus sama kelebihan kita, sama sesuatu yang kita miliki yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain ya. Jadi seperti itu jawaban, jadi seperti itu alasannya. Nah, setelah kita menentukan sifat terbaik, akan diambil kesimpulan, maka kita akan ketemu siapakah aku. Nah, di situ gambarannya seperti itu. Oh, orang tuaku seperti ini. Oh, teman-temanku melihatku seperti ini loh. Aku melihat diriku seperti ini loh. Nah, setelah itu kalian siapkan ya buku tulis, kalian bisa ngumpulkan dengan buku tulis biar gampang. Nanti kenapa kalian bisa gunakan ini untuk selanjutnya sebagai dream planner kalian. Kalau saya pakai binder gitu ya, biasanya kayak checklist atau apa yang harus saya kerjakan itu saya taruh di sini. Tapi untuk checklist harian itu saya punya sendiri di buku saya yang ini checklist harian saya ya. 1 bulan itu harusnya 1 buku sih, kadang-kadang saya juga kelupaan nggak saya isi ya kan di situ. Nah, kalian siapkan, kemudian setelah kalian menentukan 3 sifat terbaik, kalian tulis ya seperti ini, 3 sifat terbaik bapak, ibu, kemudian sifat terbaikku, kemudian sifat terbaikku versi temanku. Sudah, setelah itu kita bikin kenangan yang ingin kita tinggalkan untuk anak-anak kita kalau sudah menjadi ibu, untuk pasangan kita jika kalian menjadi istri, untuk orang tua kita jika kita sebagai anak juga, dan untuk teman-teman kita. Ini saya kasih contoh bocoran punya saya, ini gak semuanya ya, karena kan ini planning hidup saya, jadi saya gak mungkin untuk bocorin ke kalian semua, itu gak mungkin. Salah satunya itu kenangan yang ingin kutinggalkan untuk anak-anakku di buku ini. Saya ingin menjadi ibu yang tegas, disiplin, tetapi sebenarnya penyayang. Itu. Jadi akhirnya kan kita tahu gimana sih caranya jadi ibu yang tegas, disiplin, penyayang. Nah, aplikasinya nanti seperti itu gitu. Kemudian kenangan yang ingin kutinggalkan untuk teman-teman atau komunitasku. Saya tuh pengen banget gitu dikenang sebagai orang yang sederhana tapi banyak giving gitu ya. Itu hanya salah satu sih. Kemudian juga saya ingin sekali menjadi perempuan pemberdaya, banyak ngasih sesuatu, value ke orang lain. Meskipun sebenarnya saya juga masih belajar gitu ya. Ya, semoga itu bermanfaat lah untuk orang lain seperti itu. Jadi kalian bikin kenangan yang ingin kalian tinggalkan kepada teman-teman kalian, kepada orang tua kalian, kemudian kepada pasangan kalian,
karena kalian masih remaja nggak punya ya, jadi jangan bilang kalian ini aku setting untuk pacar aku bu gitu, nggak bisa kayak gitu ya. Atau untuk suami kalian kan juga nggak apa-apa, calon nanti ya, kalau sudah lulus sekolah ya. Kemudian setelah kita tahu nih, oh jadi itu ya, aku tuh pengen meninggalkan ini loh ke teman-teman aku pengen gitu loh meninggalkan apa namanya, menjadi seseorang atau pribadi yang dikenal seperti ini gitu ya. Mungkin kalian juga melihat Bu Vika itu ceria gitu orangnya, padahal sebenarnya kalau dites itu saya introvert loh ya. Kenapa saya bisa seperti ini? Itu karena faktor pekerjaan yang mempengaruhi saya. Kemudian yang kedua emang berusaha disettle gitu, maksudnya berusaha untuk disetting menjadi ceria seperti itu. Ya akhirnya sih ceria beneran gitu ya. Nah setelah kita sudah tahu tuh sifat terbaik diri kita sudah kenal siapakah diri kita, kemudian kita sudah tahu kenangan apa yang ingin kita tinggalkan untuk anak-anak kita, untuk teman kita, untuk pasangan kita. Selanjutnya adalah kita membuat visi misi gitu ya, visi misi kehidupan. Ini sepertinya agak berat untuk kalian mungkin karena kalian masih SMP gitu ya. Setidaknya kalian tahulah maksudnya untuk wacana saja bagaimana sih cara membuat visi misi dalam hidup ya. Visinya itu biasanya itu adalah tujuan akhirat kita. Kemudian misinya itu dia adalah aktivitas duniawi kita gitu ya. Contohnya nih, contoh ya. Contoh ketika visi kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah misalnya, itu tuh kayak mimpi yang paling tinggi gitu loh, kayak tujuan satu hidup yang ya kelihatannya simpel gitu, tetapi untuk meraih itu apa sih yang harus dilakukan. Jadi misinya itu memiliki misalnya panti asuhan sebagai amal jariahnya, kemudian juga istiqomah dalam checklist harian ibadah, kemudian usaha itu semata-mata untuk membantu orang lain, bukan untuk memperkaya diri. Jadi akhirnya kita bisa ini apa namanya, mengurai tujuan akhirat kita itu menjadi sesuatu yang kita lakukan di dunia atau duniawi. Jadi visinya itu nanti akhirat, kemudian misinya itu adalah dunia. Paham kan ya? Dari segini paham ya? Kalian bikin yang simple aja sesuai dengan usia kalian, tidak perlu dipaksakan, yang terpenting kalian tahu gitu cara bikin planning kehidupan secara sederhana versi kalian ya. Saya hanya ngasih clue saja bahwa untuk menentukan visi itu adalah tujuan akhirat, kemudian misinya itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan secara duniawi seperti itu. Nanti kalian bisa tanya juga ya di grup WA kalau kalian nggak paham gitu. Kemudian kita baru bisa menentukan tuh tujuan hidup kita itu apa gitu ya.